Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kamu ingin memberiku pelajaran. Itu akan tergantung pada apakah kamu mampu atau tidak. Kata Chu Feng yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan terhadap senior Li Xiao. Aku tahu bahwa kamu adalah spiritualis dunia jubah suci tanda serangga. Akan tetapi, apakah kamu benar-benar berpikir kalau kamu bisa menggertak orang muda dan lemah hanya karena itu? Tidakkah kamu berpikir, bahwa hanya karena kamu seorang spiritualis dunia jubah suci tanda serangga, lalu kamu dapat bertindak ceroboh dan menggertak orang-orang dari generasi muda, ucap kerumunan. Cukup dengan kata-kata yang berlebihan. Jika kamu ingin menyerangku, silahkan dan lakukan, mengapa repot-repot mencela namaku? Kata Chu Feng. Kamu, mendengar kata-kata Chu Feng, para ahli itu berubah menjadi hijau karena marah. Dan meskipun mereka meneriaki dan mengecam Chu Feng, tapi tidak ada yang benar-benar menyerangnya. Tidak peduli apa, Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah suci. Tidak seperti kultivator bela diri, spiritualis dunia jubah suci sangat langka di seluruh Starfield semua surga. Aspek apa yang paling kuat tentang spiritualis dunia, dan itu akan menjadi koneksi mereka. Dengan demikian, meskipun mereka dengan marah mencela Chu Feng, tapi mereka masih akan agak takut jika mereka benar-benar diminta untuk menyerangnya. Belum lagi yang lain, bahkan senior Li Xiao saja bertingkah seperti itu. Ketika dia melepaskan kekuatan yang menindas sebelumnya, itu hanyalah gertakan belaka. Sombong, kamu jelas-jelas adalah orang yang salah, namun kamu bertindak sangat benar dan percaya diri. Orang-orang sepertimu adalah alasan mengapa reputasi kami para spiritualis dunia difitnah. Tepat pada saat itu, suara lain segera terdengar. Yang menyertai suara itu adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah Taoisme, dan memancarkan aura abadi. Dia menyerupai abadi-abadi yang telah turun ke dunia fana. Orang-orang bisa tahu dari pandangan sekilas saja, bahwa dia agak luar biasa. Jubah Taoisnya bukan jubah Taois biasa, tapi itu adalah jubah spiritualis dunia. Kekuatan spiritual mengalir melalui jubah spiritualis dunianya seperti naga berkeliaran. Setelah diperiksa dengan teliti, orang bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah kekuatan spiritual jubah suci tanda ular. Ketika orang tua itu muncul, semua orang merasa sangat memujanya. Terlepas dari apakah mereka berada di sana untuk menyaksikan atau merawat Chu Feng, mereka semua mengungkapkan pandangan yang sangat hormat di wajah mereka setelah melihat pria tua itu. Mereka bahkan menggenggam tangan mereka, dan membungkuk dengan hormat. Seorang pria mengikuti di belakang Daois tua itu. Pria itu menatap Chu Feng dengan tatapan penuh amarah. Terlebih lagi, ada ekspresi bangga di wajahnya. Pria itu adalah Meng Rufei. Sebenarnya, sebelum dia bahkan melihat Meng Rufei, Chu Feng sudah bisa menebak siapa lelaki tua itu. Dia pasti adalah guru terkenal Meng Rufei. Pria itu bernama Zhang Duotuo, dan dikenal sebagai Grandmaster Duotuo. Zhang Duotuo muncul dengan kesombongan besarnya. Tidak hanya dia melepaskan kekuatannya sebagai spiritualis dunia jubah suci, tetapi dia juga melepaskan kekuatan penindasannya. Namun dibandingkan dengan teknik spiritualis dunianya, maka kultivasinya sedikit lebih lemah. Dia adalah puncak yang maha tinggi. Meskipun puncak maha tinggi adalah tingkat kultivasi yang sangat kuat, tapi Chu Feng saat ini tidak takut pada puncak ahli tingkat maha tinggi. Namun tetap saja, Zhang Duotuo adalah individu yang terkenal dari alam atas reinkarnasi. Jadi ketika dia muncul, para ahli yang ingin memberikan Chu Feng pelajaran segera menemukan pilar dukungan mereka. Satu demi satu, mereka memandangnya dengan tatapan menghina. Semua orang seperti itu harus diberi pelajaran. Kalian semua tidak perlu bersikap lunak terhadapnya. Hari ini aku, Zhang Duotuo, akan menegakkan keadilan bagi semua orang, kata Zhang Duotuo. Zhang Duotuo tidak berencana untuk memberi pelajaran secara pribadi pada Chu Feng. Mungkin itu karena dia merasa, bahwa seseorang seperti Chu Feng tidak memenuhi syarat baginya untuk bertindak secara pribadi. Namun, kata-katanya segera menjadi pilar dukungan bagi Li Xiao dan senior dari generasi muda lainnya. Satu demi satu, mereka semua melepaskan kekuatan penindasan mereka lagi. Kali ini mereka tidak lagi mengadakan pertunjukan.
Mereka benar-benar berencana untuk memberi pelajaran pada Chu Feng. Melihat bahwa mereka berencana untuk menyerangnya, Chu Feng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia siap untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba saja sebuah suara meledak dari belakang Chu Feng. Semuanya, aku ingin kalian semua mempertimbangkannya kembali. Suara itu mengguncang semua orang yang hadir. Namun ketika mereka melihat orang yang telah tiba di belakang Chu Feng, mereka mengungkapkan ekspresi sangat jijik. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang datang tidak ada yang spesial. Itu hanya Fan Chou. Semua orang, kamu semua mengatakan bahwa Asura menggertak yang lemah dan muda. Tapi dia juga orang dari generasi muda. Karena dia adalah orang dari generasi muda, bagaimana bisa dia mengintimidasi kaum muda? Jika ada orang-orang dari generasi muda di bawah sekte kamu yang lebih rendah darinya, kata Fan Chou dengan keras. Dia benar-benar tenang dan tidak terganggu. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut sebelumnya. Tapi sebaliknya, dia memiliki pandangan melihat Gunung Tai di hadapannya. Dia tidak menunjukkan rasa takut, dan memancarkan aura seorang jenderal. Seseorang dari generasi muda. Benar-benar lelucon yang konyol. Bagaimana mungkin seseorang dari generasi muda memiliki kultivasi peringkat 2 yang maha tinggi? Kata-kata Fan Chou barusan segera ditertawakan. Siapa yang mengatakan bahwa seseorang dari generasi muda tidak dapat memiliki kultivasi peringkat 2 yang maha tinggi? Bukankah Nangong Yifan dari Sekte All Heaven adalah peringkat 2 yang maha tinggi? Bantah Fan Chou. Lelucon yang luar biasa. Siapakah Nangong Yifan itu? Dia adalah jenius terkuat dari All Heaven Starfield kami. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Nangong Yifan? Kerumunan terus mengejek kata-kata Fan Chou, dan mereka merasa bahwa kata-katanya mirip dengan lelucon. Seperti kata pepatah, di atas langit masih ada langit yang lebih besar, di atas individu ada individu yang lebih kuat. Hanya karena kamu belum melihatnya, itu bukan berarti tidak ada. Sementara Nangong Yifan memang jenius nomor 1 dari All Heaven Starfield, tapi dia kemungkinan tidak dapat peringkat di antara para jenius di seluruh cahaya suci Starfield. Apalagi di seluruh dunia kultivasi bela diri tanpa batas, kata Fan Chou. Apakah ucapanmu ini menyiratkan, bahwa orang ini adalah orang di luar individu, seorang jenius top dari bintang lain? Sungguh tidak tahu malu. Demi berdebat untuknya, kamu benar-benar membawa seluruh dunia kultivasi bela diri yang luas dan tak terbatas. Kamu harus mencuci matamu dan melihat dengan benar. Apakah dia mirip dengan jenius luar biasa semacam itu? Dia jelas-jelas tidak lebih dari orang tak tahu malu, yang hanya tahu bagaimana cara menggertak anak muda. Ucap kerumunan yang tidak lagi hanya mengejek Fan Chou. Kata-kata mereka menjadi semakin tajam, dan tatapan mereka semakin tidak bersahabat. Mereka tampak seperti mereka juga berencana untuk mengajar Fan Chou pelajaran jika dia berani mengatakan apa-apa lagi. Tepat pada saat itu, Li Xiao berkata kepada senior di depannya. Senior, Fan Chou dan Asura itu bekerja sama. Jangan repot-repot berdebat dengannya. Awalnya mereka serigala dari suku yang sama, kata Li Xiao. Oh, jadi itu masalahnya. Ternyata kamu sebenarnya serigala dari suku yang sama. Tidak heran kamu akan berdebat untuk orang yang tidak tahu malu seperti itu. Pria tua ini bukanlah seseorang yang akan menggertak yang lemah. Segera nyahlah, dan aku akan melupakan masalah ini. Namun jika kamu menolak untuk mendengarkan, jangan salahkan orang tua ini karena menjadi tidak sopan. Senior Li Xiao itu menunjuk ke arah Fan Chou setelah mendengar kata-kata Li Xiao. Para ahli lain yang hadir juga mulai mengancam Fan Chou. Sebenarnya, jika bukan karena fakta bahwa semakin banyak orang yang berkumpul di sekitar mereka, mereka tidak akan bertindak seperti orang-orang yang berperilaku lebih tinggi, dan sudah akan menyerang Fan Chou. Namun karena ada pengamat yang hadir, mereka harus mempertahankan sikap yang lebih tinggi. Dengan demikian, mereka tidak secara langsung menyerang Fan Chou. Menghadapi ancaman mereka, Fan Chou tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebagai gantinya, dia menyipitkan alisnya dan menunjukkan ekspresi marah. Hari ini aku bertekad untuk melindungi Asura. Jika kamu semua bersikeras untuk menyerangnya, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu semua wajah, kata Fan Chou. Wow, kamu hanya orang dari generasi muda, tapi berani berbicara omong kosong seperti itu. Karena kamu tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, aku akan memberimu pelajaran hari ini.
Para ahli semakin marah ketika mendengar kata-kata Fan Chou. Mereka semua kemudian melepaskan kekuatan penindas mereka, dan berniat untuk menyerang Chu Feng dan Fan Chou. Bang! Namun tepat setelah perburuan mereka dilepaskan, penindasan yang bahkan lebih kuat segera tersapu. Si penindas itu bisa mendatangkan malapetaka di jalannya dengan memunculkan angin, dan juga menggerakkan awan. Sepertinya itu akan melahap seluruh langit karena tersebar ke segala arah. Bukan hanya karena penindasan itu dapat secara instan membubarkan kekuatan penindasan yang lain, tetapi juga membuat mereka berguling-guling di tanah. Bahkan Tuan Meng Rufei, Zhang Duotuo sekalipun tidak terkecuali. Setelah diperiksa lebih dekat, ekspresi kerumunan segera berubah. Bahkan Chu Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Kekuatan penindasan yang sangat kuat itu ada di ranah yang maha agung. Namun, kekuatan yang menindas itu sebenarnya telah dirilis oleh Fan Chou. Mata kerumunan dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran ketika mereka melihat Fan Chou. Ini terutama berlaku untuk Li Xiao dan generasi muda lainnya. Mereka berpikir bahwa Fan Chou adalah orang dari generasi muda dengan kelahiran rendah, dan kekuatan biasa-biasa saja. Li Xiao dan yang lainnya tidak dapat memahami, mengapa Fan Chou diundang oleh Grandmaster Yuan Shu. Tapi, mengapa kekuatan penindasan yang dilepaskan Fan Chou begitu kuat? Maha Agung. Dia sebenarnya seorang Maha Agung, dan seseorang yang jauh lebih kuat daripada Zhang Duotuo. Semuanya, pertanyaanmu tentang Brother Asura sama dengan mempertanyakan diriku sendiri. Pada saat kerumunan semua bingung, penampilan Fan Chou tiba-tiba berubah. Dia berubah menjadi pria parubaya. Dia memiliki tubuh yang kuat dan tampan, dan bahkan pakaiannya telah berubah. Dia mengenakan pakaian putih, dan mengeluarkan aura yang luar biasa. Dia sangat baik dalam segala hal. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah karakter yang luar biasa agung. Grandmaster Yuan Shu. Segera, teriakan terkejut terdengar dari segala arah. Suara mereka telah memberitahukan Chu Feng identitas asli Fan Chou. Dan ternyata, Fan Chou sebenarnya adalah Yuan Shu. Grandmaster Yuan Shu, mengapa kamu menjadi? Bahkan Zhang Duotuo mengungkapkan ekspresi gugup. Meskipun dia adalah individu yang terkenal di alam atas reinkarnasi, tapi itu hanya terjadi di alam atas reinkarnasi. Namun, Grandmaster Yuan Shu ini berbeda. Dia adalah seseorang yang memiliki status hebat di seluruh Starfield All Heaven. Karena bagaimanapun, Grandmaster Yuan Shu adalah spiritualis dunia terkuat dari alam atas reinkarnasi. Li Xiao, Meng Rufei dan yang lainnya menjadi pucat pasi, dan mulai menggigil ketakutan. Mereka bersembunyi di balik senior mereka, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Memikirkan bagaimana Fan Chou yang mereka dorong sebenarnya adalah Grandmaster Yuan Shu yang terkenal dan luar biasa, dan mereka pun menyadari bahwa mereka telah mengacaukan hadiah individu yang paling kuat, yang setara dengan mencari kematian. Bas-bas. Grandmaster Yuan Shu tidak mengatakan apapun kepada kerumunan yang panik. Sebagai gantinya, dia melambaikan lengan bajunya, dan gerbang pembentukan formasi muncul di depan orang banyak. Saudara Asura, aku harus merepotkanmu dengan melewati gerbang ini, kata Yuan Shu kepada Chu Feng. Chu Feng mengerti maksud Yuan Shu, dan langsung melangkah ke gerbang pembentukan formasi. Setelah dia melewati gerbang pembentukan formasi tanpa kecelakaan, kerumunan sudah terengah-engah. Orang-orang yang hadir sudah pasti adalah spiritualis dunia. Terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, mereka semua bisa mengetahui apa yang digunakan oleh gerbang pembentukan formasi itu. Itu adalah gerbang pembentukan formasi yang hanya bisa dilewati oleh generasi muda. Karena Chu Feng berhasil melewati itu berarti usianya memang di bawah 100 tahun. Apakah ada orang lain yang membuat aku mempertanyakan? Tanya Yuan Shu. Benar-benar pahlawan muda. Orang tua ini yang bermata kusam, kata Zhang Duotuo sambil memaksakan tersenyum. Yang lain juga mulai memuji Chu Feng. Sungguh mata yang membosankan. Mungkinkah Grandmaster Duotuo dan yang lainnya berencana menggunakan satu mata kusam itu, untuk meminta maaf atas masalah ini? Sebelumnya, kalian semua berencana untuk menggertak anak muda, dan memberi pelajaran pada teman muda Asura ini. Jika bukan karena aku melangkah untuk menghentikanmu, mungkin saja dia sudah mengalami semacam kecelakaan. Apakah kamu berencana untuk menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan kejahatanmu itu dengan satu mata kusam saja? Kata Yuan Shu dengan senyum mengejek dan tatapan dingin. Ini menyebabkan kerumunan merasa lebih malu, dan juga lebih takut.
Pahlawan muda Asura, lelaki tua ini bermata kusam dan hampir membuat kesalahan besar hari ini. Aku berharap pahlawan muda Asura adalah orang yang memiliki kedudukan moral yang besar, yang tidak akan tersinggung dengan kejahatan yang dilakukan oleh salah satu dari status moral rendah, dan akan memaafkan orang tua ini. Tiba-tiba saja seseorang langsung meminta maaf, dan itu adalah sebenarnya Senior Li Xiao. Senior Li Xiao bukan seorang pengecut dan penakut. Itu hanya karena dia tidak mampu menyinggung Yuan Shu. Setelah Senior Li Xiao berbicara, yang lain juga mulai meminta maaf kepada Chu Feng. Pada akhirnya, bahkan Zhang Duotuo juga mengakui kesalahannya kepada Chu Feng, dan meminta maaf dengan ekspresi malu di wajahnya. Dan kerumunan juga merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah wajar. Setelah semua, orang dengan nama Asura itu dilindungi oleh Grandmaster Yuan Shu. Selain itu, kerumunan juga dapat mengatakan bahwa memang Zhang Duotuo dan yang lainnya lah yang salah. Bahkan setelah Zhang Duotuo dan yang lainnya meminta maaf, Grandmaster Yuan Shu tidak secara langsung membiarkan masalahnya berlalu. Tapi sebaliknya, dia melihat ke arah Chu Feng. "Brother Asura, apakah menurutmu ini sudah cukup?" tanya Yuan Shu. Chu Feng pun segera menjawab, "Aku akan memberikan wajah Grandmaster Yuan Shu, dan membiarkan masalah ini lewat seperti ini. Selain itu, kultivator reinkarnasi alam atasmu tidak hanya bermata kusam, tetapi hati mereka juga sudah buta. Untuk menganggap bahwa aku bukan orang dari generasi yang lebih muda hanya karena aku seorang spiritualis dunia jubah suci, itu sungguh konyol," kata Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, Zhang Duotuo dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka muntah darah di hati mereka. Chu Feng sebenarnya telah mengutuk mereka. Namun, kebetulan bahwa tidak peduli seberapa tidak senangnya mereka setelah mendengar kata-katanya, tapi mereka tidak berani membantahnya. Setelah semua, apa yang dikatakan Chu Feng masuk akal juga. Mata mereka benar-benar tumpul, dan mereka benar-benar salah. Karena saudara Asura tidak akan melihat lebih jauh ke dalam masalah ini, maka masalah ini telah diselesaikan. Namun, aku berharap sesuatu seperti ini tidak terjadi lagi. Kita semua orang yang telah berada di dunia kultivasi bela diri selama bertahun-tahun, dan kita harus tahu tentang sifat seorang peladang. Tidak semua orang memiliki hati yang luas dengan orang lain seperti saudara Asura. Jika orang yang kalian semua temui hari ini adalah seseorang yang meributkan hal-hal kecil seperti dirimu, kamu harus bisa membayangkan konsekuensi seperti apa yang akan kamu derita. Kata-kata Yuan Shu ini masih dipenuhi dengan komentar memotong. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Yuan Shu menghilang. Dan Chu Feng juga menghilang bersamanya. Setelah Yuan Shu dan Chu Feng pergi, orang-orang yang telah mencoba untuk memberikan Chu Feng pelajaran sebelumnya, mereka semua akhirnya bisa menghela napas lega. Selain itu, mereka masih berkeringat. Keringat sedingin es telah membasahi seluruh tubuh mereka. Mengabaikan fakta bahwa Grandmaster Yuan Shu telah menyelamatkan mereka, tapi mereka mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Grandmaster Yuan Shu, dan merasa itu sangat masuk akal. Asura itu adalah orang dari generasi yang lebih muda dengan kultivasi di ranah maha tinggi, dan teknik spiritualnya di tingkat jubah suci. Dilihat secara keseluruhan, bahwa Asura adalah seorang jenius, bahkan lebih kuat daripada jenius terkuat All Heaven Starfield mereka, yaitu Nan Gong Yifan. Mampu dianggap sangat tinggi oleh Grandmaster Yuan Shu, dan kemungkinan besarnya Asura itu didukung oleh seorang raksasa. Dengan kata lain, kejeniusan seperti itu tidak mungkin dipupuk tanpa didukung oleh raksasa. Untuk dapat hidup setelah menyinggung kejeniusan seperti itu benar-benar pelarian yang sempit dari kematian. Selain itu, tidak ada yang absolut. Meskipun sebagian besar orang menyadari bahwa orang dari generasi muda dengan nama Asura harus memiliki latar belakang yang luar biasa, dan membuat keputusan untuk menghindarinya jika mereka bertemu dengannya di masa depan, lalu tatapan suram dan dingin pun melintas di wajah Zhang Duotuo. Di sisi lain, Chu Feng dibawa ke lokasi yang damai oleh Yuan Shu. Ini adalah taman. Taman itu terletak di atas tebing, dan di sisi lain tebing ada sekelompok air terjun. Pemandangan tempat itu sungguh indah. Sesampainya di sana, orang bahkan akan merasa jauh lebih santai. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa senior ada di sampingku. Namun, aku tetap gagal mengenali senior, aku benar-benar bermata kusam, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jika bukan karena Yuan Shu mengungkapkan identitas aslinya sendiri, Chu Feng tidak akan pernah tahu bahwa Fan Chou sebenarnya hanyalah penyamaran.
Kamu tidak perlu memanggilku sebagai senior hanya karena identitasku. Jika kita harus berbicara tentang usia, aku sebenarnya tidak jauh lebih tua dari saudara Asura. Bagaimana kalau kita terus memanggil satu sama lain sebagai saudara? Kata Yuan Shu. Itu tidak baik kan? Chu Feng langsung mengungkapkan ekspresi malu. Setelah semua, Yuan Shu adalah teman dekat Old Taoist berhidung sapi. Jika Chu Feng memanggil Yuan Shu sebagai saudara laki-lakinya, bukankah Daoist berhidung sapi akan memukulinya jika dia tahu? Kenapa tidak? Aku tidak berpikir bahwa saudara Asura adalah seseorang yang peduli dengan masalah sepele seperti ini. Tanya Yuan Shu. Ngomong-ngomong, aku benar-benar malu. Namaku sebenarnya bukan Asura, tapi Chu Feng ini adalah namaku, kata Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng berdiri. Penampilan wajahnya juga mulai berubah, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Chu Feng merasa bahwa karena Yuan Shu tulus terhadapnya, ia juga tidak boleh menyembunyikan apapun dari Yuan Shu. Lagi pula, cepat atau lambat ia harus menyatakan alasannya mengapa ia ada di sana. Oh, dalam hal ini, bolehkah aku tahu mengapa saudara Chu Feng menyembunyikan namanya? Tanya Yuan Shu. Chu Feng memberitahu Yuan Shu tentang kejadian menjelang perjalanannya. Dia tidak hanya memberitahu Yuan Shu bahwa dia tidak ingin membawa permusuhan pada klannya, dan telah memutuskan untuk mengubah penampilannya karena itu, tapi dia juga memberitahu Yuan Shu tentang tujuannya dalam perjalanan untuk bertemu dengannya. Jadi saudara Chu Feng sebenarnya adalah murid dari teman dekat tuanku, seru Yuan Shu. Yuan Shu juga mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mengetahui kebenarannya. Pada saat yang sama, dia juga senang dan sangat bersemangat. Dia bahkan berdiri dan mulai mengamati Chu Feng lagi. Tatapannya yang intens menjadi lebih bersemangat dan ramah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.